Ya. Nah, mari teman, ya kita mulai ya. Kita batas itu ini setengah jam lah untuk Elisa sampai Rina nanti mau pulang kan. Sebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya menyampaikan beberapa hal untuk persiapan kita meeting di Januari perjalanan tanggal 12 ya, 12 atau tanggal 7, tanggal 8, pilihan itu ya, pilihannya. Nah, secara umum saya sampaikan agrosida itu dari sisi analisa usaha itu sudah mencukupi bisa beroperasi layaknya sebuah perusahaan, di mana ada 4 komponen yang disiapkan oleh perusahaan untuk mengoperasikan berjalannya agrosida ini. Yang pertama, kita sudah punya pelanggan. Yang kedua, kita sudah punya supplier dari bahan-bahan aktif yang kita produksi untuk menjadi sebuah produk. Yang ketiga, kita punya tim. Tim kita itu dibagi, tim produksi ada di Banten, kemudian tim pemasaran dan promosi kita punya 5 berarti kan. Jadi ada Pak Disin untuk wilayah Magelang Temanggung, ada Pak Mutakin untuk wilayah Wonosobo dan Banjarnegara, ada wilayah Pak Gali untuk wilayah Karesidenan Banyumas dan dataran tinggi Gunung Slamet, ada Pak Dede untuk wilayah Bandung Kabupaten yang fokusnya wilayah Garapan, Ciwidey dan Pangalengan, dan saya wilayah Jawa Timur. Jadi secara pelanggan untuk pemetaannya sudah jelas ada pelanggannya. Pelanggan Pak Lisin di wilayah distribusi Magelang Temanggung ada distributor 3. Jadi ada Barito Raya, ada Mitra Tani Selopampang, ada Moros Tani di Magelang. Pak Mutakin ada 2 distributor yang mengampu di wilayah Magelang sama di wilayah Wonosobo sama Banjarnegara. Ada distributor Barokah Tani sama Barito Raya. Kemudian wilayah Pagali untuk daerah Gunung Slamet ada 1, itu Nur Tani. Wilayah padi itu distributornya Garuda Agro. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan wilayah Cilacap Barat ada Sumber Tani Kalimantan, Pak Nur. Kemudian Jawa Barat distributornya ada 3. 1 distributor di Ciwidey dari Bangkit Jaya Tani, ada Pangalengan Nugraha Makmur, dan ada Sri Jaya Tani. Nah, produk-produk yang diageni oleh distributor nanti tertera di SPKD, di Breakdown Target by Distributor. Tidak semua distributor memegang kita punya produk, ya. Nanti akan kita bahas strategi pencapaian target, hal apa saja yang perlu dilakukan oleh sales dan marketing, ya. Jadi secara bisnis bahwa agrosida itu sudah layak beroperasi, kan? Kita punya produk, punya supplier, punya pelanggan, punya tim, punya modal. Nah, tinggal kemudian dari SDM kita bagi bagaimana SDM yang baik untuk menjalankan tugas dan fungsinya di perusahaan, baik itu di produksi, baik itu di sales dan marketing, baik itu di keuangan. Nah, SDM secara dasar SDM itu dimanapun dengan siapapun teman-teman bekerja, bahwa yang harus dicukupi dalam bekerja itu 1, mempunyai attitude yang baik, ya. Tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa attitude itu seperti apa? Perilaku yang baik-baik saja, yang tidak baik itu ditinggalkan.
mempunyai skill, keterampilan, kemampuan dalam job desk masing-masing. Kalau secara dan marketing ya kemampuan secara dan marketing, kemampuan produksi, kemampuan tata kelola keuangan, Erina pencatatan segala macam. Elisa di pelaporan perpajakan harus mumpuni segala macam untuk peraturan pemerintah diikutin, perhitungan pelaporan segala macam diikutin. Skillnya itu harus mumpuni dalam mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing. Terus berikutnya, kesemuanya harus paham tentang product knowledge-nya. Basic di keuangan, akuntansi harus kuat. Bagaimana melaporkan pencatatan terkait dengan transaksi keuangan, laporan keuangan, bagaimana knowledge pengetahuan tentang perpajakan, bagaimana knowledge tentang pengetahuan strategi dan marketing, baik dari sisi pengetahuan tentang bahan aktif formulasi sebuah produk, organisme pengamat tanaman, kemampuan negosiasi skill untuk berpartner bekerja sama dengan pelanggan, kemampuan berkomunikasi, menyajikan perbedaan produk, benefit produk yang menjadi diferensiasi terhadap petani. Itu knowledge itu harus kuat melekat kepada diri masing-masing. Supaya apa? Supaya pelanggan-pelanggan yang kemudian ditargetkan untuk menjual dalam rentang waktu tertentu itu tahu, karena ada breakdown target dari distributor L1 itu L2 itu petani. Tentu ini kan harus terbreakdown dengan strategi push dan pull marketing. Dari mana? Skill itu nanti kalau disebut marketing terbagi dua. Apa itu? Nih, ya, job desk tentang marketing. Bahwa saudara marketing harus betul-betul mumpuni mengetahui tentang produk knowledge. Kemudian harus mampu dan paham, kemudian fasih dalam penyampaian selling skill, baik penyampaian ke pelanggan, ke distribusi, baik penyampaian ke petani atau mitra dari instansi pemerintahan. Ke PPL harus bisa berkomunikasi yang baik, ke distributor juga sama, ke petani juga sama. Nah, ini diperlukan pemahaman yang memang dari sisi keilmuannya, dari sisi skillnya, knowledge harus kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya, simpelnya, triknya, strateginya supaya dari kemampuan kita dari produk knowledge, skill yang sudah mencukupi, pelanggan yang sudah terbina dengan baik, itu kita bisa praktekkan kemana? Ke tanggung jawab pekerjaannya apa? Yaitu penjualan. Target penjualan harus tercapai itu seperti apa? Ada dua strategi yang gampang ketika dilaksanakan teman-teman paham semuanya. Apa saja? Nih, ya. Push dan pull adalah strategi pencapaian target penjualan. Dan apa itu push? Push itu didorong oleh perusahaan. Pull itu ditarik dari aktivitas promosi. Ya. Jadi cara mencapai target itu dua, didorong sama ditarik. Apa yang didorong? Bahwa distributor ataupun distribusi di bawahnya distributor L1 tentu harus bersepakat mengenai satu yang namanya penjualan, ujung-ujungnya adalah margin. Ya, margin itu akan tercipta ketika barangnya laku dan harga tertata. Paham ya? Kalau barangnya nggak laku, maka margin tidak akan tercapai. Barangnya laku, tapi harga tidak ditata, bisa jadi rugi. Benturan harga. Paham ya? Jadi wilayah distribusi harus ditata berdasarkan angka dari target yang dikorelasikan dengan potensi serapan perluas tanam per komunitas. Gitu loh. Karena nanti ada hitung-hitungannya. Kalau kita punya targetnya ada 500 juta, kira-kira jumlah penjualnya berapa? Dia wilayah coverage-nya berapa luas? Karena apa?
dari target yang kita berikan kepada distributor atau R1 adalah bentuknya produk. Produk ini akan terserap berdasarkan rumus dosis persatuan luas, ya, dosis persatuan luas dan ulangannya berapa kali berdasarkan dari fungsi produknya masing-masing. Kalau fungisida buat ke jamur, kalau pupuk, kalau nutrisi buat ke pertumbuhan, pembuahan, kalau untuk insek itu buat pengendalian hama, gitu ya. Jadi kita wilayah distribusi itu harus di-create, disegmentasikan berdasarkan dosis persatuan luas yang korelasinya dengan luas tanam per komoditas per OPT. Orang nyemprot jamur buat pitotora, tanaman kentang, dosisnya berapa, kemudian per satuan luas berapa kali ulangan dalam satu kali semprot dan berapa kali ulangan dalam satu musim. Nanti ketemu volume itulah yang menjadikan kebutuhan yang dikalkulasi terhadap target, gitu kan? Jadi wilayah distribusi di satu wilayah masing-masing harus ditata supaya apa? Supaya barangnya laku dan harganya tidak rusak. Karena kunci daripada penjualan itu adalah keuntungan. Kalau barang nggak untung, orang bisa jual. Kalau barang nggak bagus, juga tidak ada dorongan menjual. Kalau barangnya nggak laku, juga tidak jadi malah tidak jadi keuntungan. Paham ya? Itu push. Kemudian harga disepakati. Harga level distributor disepakati, harga level R1 disepakati, harga level kita disepakati. Supaya apa? Supaya harga yang disepakati bersama menjadi acuan teman-teman ketika ditanya oleh pelanggan yang dikunjungi. Kalau ditanya R1 berapa harga topas itu, disepakati distributor, 62.500 harganya. Semua R1 62.500 pengambilan distributor. Harga jual ke petani disepakati total dulu 75. Kita sepakati. Kesepakatan harga itu adalah kesepakatan dengan distributor. Kesepakatan dengan L1. Karena harga sebagai faktor pengurang dari perhitungan margin. Harga jual dikurangi harga beli. Berapa margin dibutuhkan oleh distributor dan R1. Kemudian program-program atas dorongan distributor, dorongan R1 membantu barang kita ditawarkan kepada pelanggan harus disepakati. Ya, berapa total program yang kemudian disepakati bersama berdasarkan analisa program kompetitor. Ada di situ adalah sebagai bentuk compare, dikomparisasi. Distributor, perusahaan lain begini programnya, kita bagaimana? Yang kemudian kita hitung. Nah, distributor juga harus punya R1 yang dibina. Untuk apa? Targetnya distributor tentu akan di-breakdown ke R1. Kemampuan R1-nya disesuaikan dengan luas tanam per komoditas. Gitu loh. Distributor A targetnya 1 miliar. Kemampuan R1 berapa setahun? 300. Berarti butuh 3 R1 untuk menyerap target distributor. Dikalkulasikan betul potensial marketnya. Berapa luas tanam per komoditasnya, berapa dosis per satu kali semprot per satu musim per produknya, OPT apa yang sekiranya ke depan akan menyerang di wilayah distribusi masing-masing distributor L1. Dikalkulasikan betul, ya. Kemudian produk yang akan dipegang itu disepakati produknya apa saja berdasarkan potensial market di wilayah tersebut. Kalau tidak ada di situ targetnya untuk topas ke pitoto investor, ya harus ada di target itu. Ya, di target produk itu disesuaikan dengan potensial market.
Kalau nggak ada marketing jangan dikasih tarif, mau dijual kemana? Itu produk, paham ya? Nah berikutnya disepakati mekanisme pembayaran kayak apa? Mekanisme pembayarannya setelah disepakati itulah yang nanti dijadikan ketentuan PUS, dibikinkanlah dari sini surat yang akan masuk ke SPK, SPKD. SPKD nanti akan dikalkulasikan menjadi surat perjanjian kontrak distribusi, masing-masing distributor, masing-masing R1 tertera di situ wilayah distribusinya mana saja, harganya berapa, programnya apa, ya, breakdown target R1 siapa, barang yang dipakainya apa saja, mekanisme bayarnya apa. Itu PUS didorong dari kantor, berlaku setahun, didorong saja kurang cukup karena barangnya harus laku, ya, harus laku dan kemudian harus mendapatkan informasi bahwa barang ini ketika diaplikasikan kayak apa. Maka butuh pun strategi. Disinilah peran teman-teman yang secara dominan. Apa itu pool strategi? Pool strategi itu adalah strategi marketing untuk beraktivitas di lapangan menciptakan permintaan. Apa saja? FD, field demo. Jadi field demo itu mencontohkan suatu produk berdasarkan ketentuan ataupun positioning produk itu sendiri. Ya, kalau kita ingin mengetahui winner itu ataupun topaz dipositioningkan buat mengendalikan Phytophthora. Phytophthora itu dilihat terbesar itu marketnya di mana? Di kentang, maka FB-nya di kentang. FB pun tidak sebanyak FB karena tadi aktivitas FB itu sebagai nilai tukar negosiasi untuk barter volume. Maka FB ini harus jelas ketentuannya. Apa ketentuan FB? Satu, ya, ditempatkan di petani yang mewakili terserapnya target. Artinya kemampuan kunjungan petani kita mengukur. Contoh, kentang. Kentang itu kalau berbicara potensial market adalah 1 hektar aplikasinya 6 drum dalam 1 kali penyemprotan. 1 musim 20 kali semprotan. Per 1 drum itu setengah kilo. Berarti kalau 6 drum 3 kilo, kemungkinan dia itu akan memakai setahun 20 drum dengan 20 kali ulangan, berarti 60 kilo dalam 1 musim per 1 hektar. Sehingga kalau dia itu punya 2 hektar, kemungkinannya adalah 120 kilo. Berarti kalkulasinya 6 karton. Kalau Anda kemudian punya dalam 1 ton itu menaruh targetnya anggaplah misalkan 1 ton, maka Anda butuh 10 petani yang kapasitas luas lahannya 1 hektar. Kalau Anda kemudian ada target di wilayah 2 ton, bisa 2 yang dilakukan. Apakah Anda harus menambah jumlah petani menjadi 20 atau kepemilikan lahan tidak dapat jadi 2 hektar, maka potensi dalam 2 hektarnya 240 kilo. Kalau 10 hektar berarti 2 hektar 400. Itulah FD, Mas. Nah, ya, ini FD itu harus jelas, jangan asal FD saja. Karena FD ini sebagai alat untuk percontohan yang di kemudian hari petani itu harus membeli. Gitu loh, ya. FM itu farmer meeting yang dilakukan begitu sudah ada contoh aplikasi
yang dilakukan oleh petani kunci yang difokuskan penggarapan yang tadi, ya mereka ya, oh sudah bagus, pagali, Topas berfungsi mengendalikan fitoplora. Ini nyatanya tanaman saya tidak terserang fitoplora. Triton sudah bagus untuk mengendalikan trip sama lalat, bahwa di situ tidak ada lalat terkendalikan. Kemudian winner sudah terbukti bagus, begitu tanaman saya disemprot hijau dan lebar-lebar. Nah, ketika itu sudah menemukan benefit-benefit yang menjadi diferensiasi produk dan hasilnya sudah diketahui oleh petani yang kita bina, maka wajib dilakukan FM. Apa itu FM? Farmer meeting. Diundang petani-petani sekitar yang kiblatnya itu ke petani yang dibina sama kita, sampaikan di situ tentang produk-produk kita, dan si petani yang melakukan kegiatan FB yang kita kasih itu suruh berbicara bahwa misalnya nama saya Pak Haji Rojak, saya di Denpot oleh PT Agrosida, produknya Topas, SL01, Triton, Eklusif B, kemudian winner. Setelah saya pakai barang ini, dipakai beberapa kali, tanaman saya terlihat subur. Kasih lihat fotonya. Ini yang dikasih aplikasi Agrosida, ini dikasih Agrosida. Sehingga informasi yang baik mengenai produk itu tersampaikan ke petani yang lain. Ada potensi yang akan menambah dari penjualan kita dari keberhasilan kita melakukan FD di petani yang kita bina. Tetangga temannya saudaranya pasti akan mengikuti keberhasilan si petani itu, jelas ya. Nah, terus kalau kemudian dilakukan kegiatan yang sifatnya big FM itu dilakukan di beberapa petani yang kita download untuk supaya dikumpulkan. Contoh, misalkan dari satu toko yang targetnya nggak pernah misalkan 1 ton, tadi kan per petaninya kan 120 kilo kan, betul kan? Kemudian dibinalah 10 petani. Berarti secara satu musim total kebutuhan langkosnya adalah 1 ton 200. Maka 10 orang itu dikumpulkan kita. Itu namanya BFM, diundang untuk makan, gitu kan? Disampaikan tentang produknya, kemudian dikasihkan program pembelian. Bapak kalau habis 1 ton, kalau habis 120 kilo, itu nanti kita kasih akapun dengan kaos atau dia nanti bisa berangkat tur. Dikalkulasi nanti yang sekup itu lebih besar peserta petani yang kunci-kunci, paham? Ya. Kemudian farmer visit itu ada 2 yang bisa kita lakukan, 3 yang bisa kita lakukan. 1, farmer visit ke petani yang sudah membeli di toko, ya. Farmer visit ke petani yang di FB sudah kita, farmer visit ke petani yang sudah membeli produk FM. Nah, itu namanya farmer visit, bukan hanya tujuan kita biasa. Ada maksud tujuan dari tujuan petani tersebut. Jelas ya? Nah, kemudian kios visit itu kunjungi kios-kios yang memang sudah beli distribusinya dengan distributor. Bisa saja mengunjungi toko yang baru, kemudian Anda itu punya alasan kenapa saya itu mengunjungi toko baru. Bisa jadi target di toko yang sudah kita lihat sudah tercapai, maka butuh kunjungan toko baru. Nah, kesemuanya itu didistribusikan dengan distributor.
Jadi jika hal ini dilakukan, ya benar dilakukan, tidak ada stok numpuk, kan? Tidak bisa melakukan PO. Kenapa? Secara strategis kan ditutupin. Itu sudah. Kalau ini sudah tercapai, berarti secara pekerjaan benar-benar benar. Tapi kita cek di sini, ya, no, dan ceknya. Saya biasa bikin pakai koordinat, all di satu dan di bukan gol, ya. Apa golnya sini? Apa penjualan 1M untuk satu distributor, ya. Apa langkah kedua? Dari kedua apa? Cara mencapai target apa tadi? Lagi ada push, ada pull. Caranya, ya, push dikabarkan dan wilayah distribusi. Yang kedua ada harga. Ketiga ada program, mekanisme pembayaran, ada program apa? Pull, ya. Ada FD, ada FP, IPF, alur fisik, kios fisik. Nah, ini kan dilakukan tentu ada punya yang memakai skorboard, ya. Apa skorboardnya? Ya, 3, 1 PO, 2 stok, 3 bayaran. Tuh. Siapa yang mengukur nih? Bisa. Kalau tidak ada PO atau ada PO tapi stok terlumpuk dan dia tidak membayar, artinya ada masalah. Itu. Jadi kalian mau tidur saja juga atau laporannya kita laku terus bayar, tapi ini nggak betul. Oh betul ada masalah di sini. Karena kalau dibedakan nggak mungkin marah. Hah? Ya? Lihat dari mana? Akun debit bukan. Akun liability. Yang bisa lakukan saya hukum targetnya sebenarnya dicapai, siapa dicapai, kalau lumpuh, kalau lumpuh, aktivitas itu baru semua FD ada, produksi ada, itu baru keluar. Nah, ini kan yang jadi masalah. Ini S, EM. Kita lakukan deteksi apa enggak? Kalau EO dilakukan, ya, stoknya begitu, EM-nya bagus, itu bagus. Kalau stoknya EO-nya nggak ada, stoknya lumpuh, pertama, EM-nya nggak mau bayar, berarti tidak ada aktivitas yang dilakukan itu benar. Inilah koordinatnya. Bukannya begini. Tuh. Jadi saya katakan mana yang bekerja, mana yang tidak bekerja. Laporan itu kedisiplinan saja. Dan kedisiplinan yang dipaksakan apapun dari pekerjaan yang dilakukan kemarin ini. Ya, lapor PO, terus keluar, itu kita lakukan. Kemarin begini. Kalau ada PO, ya, kalau itu pengen itu bermasalah, itu tidak ada benar. Ya, sudah dipastikan itu tidak benar. Nah, ya, ada istilahnya seperti ini.
Paham ya? Oke, lanjut dulu ya. Nah, dalam pelaksanaannya, teman-teman di lapangan, regional marketing, ada dua hal yang harus dikuasai. Satu, berkulit. Kurikulum itu berkaitan dengan satu, formulasi dan fungsi batik. Apa formulasi pencampuran? Jangan ada terjadi kesalahan campur. Pencampuran yang bagus untuk nasional. Ya, jangan memiliki yang tidak nasional. Yang nasional, yang maka anak itu bisa berlaku-laku dan melakukan. Karena kalau tidak nasional, maka sebetulnya selesai. Ya, formulasi dan fungsi aktif. Pemahaman organisme menurut padanan. Kemudian dosis formula untuk masing-masing komunitas persasaran, ya. Kemudian memahami posisi kumpulan, diferensiasinya kemana dan itu kenapa. Memahami spot analisa kekuatan kita apa, kelemahannya apa, peluang di mana, harapan di mana. Paham? Ya. Kemudian paham tentang saya kita di mana, target kita di mana, di mana. Paham juga. Inilah yang menyangkut atau motif. Tidak ada lagi paling nyambutnya bagaimana Pak? Dosis buat barang ini berapa? Kadang-kadang seperti itu. Ya, dia paham betul dan dipersiapkan tentang portfolio dan skill, ya, kemampuan komunikasi tidak lagi yang jelas bahwa yang namanya orang itu yakin dan dia akan menularkan hal yang positif. Tugas kita itu keyakinan kita ditularkan kepada petani dan ini menjadi kita itu supaya petani itu dia yakin terhadap kita tular. Kalau kita tidak yakin, kita bisa melakukan ya. Ada komunikasi itu bagus dengan jelas, kemudian dengan tegas, ya, tapi santun. Kalau butuh alat tangan dipakai. Karena kalau kita akan melihat, ya, kita harus pandai, ya. Jangan kita tidak berpikir, begitu orang disarankan dalam bahasa itu kita mengaku salah. Kita bisa juga luar kita untuk memberikan komen itu balas. Tapi negosiasinya jelas, ya. Negosiasi itu kita punya skop. Kalau kita punya kekuatan yang berlebih, nanti kita menang. Kalau kita kecil punya kekuatan buat membantukan menjadi sebuah negosiasi, kita kalah. Ya. Kemudian ngomong itu jelas mau promosi legal untuk bukan buku komentar Pak dikumpulkan, jangan kemudian menyebut promosi untuk punya buku mau lewat SL buat itu jalur waktu kan ya. Kemudian mendapat dukungan keluarga, ya, itu menjadi hal yang paling utama. Bahwa kemudian kita ketemu juga semangat dulu semakin ada tokoh lain itu tiba-tiba yang punya pacar masuk pada lebaran dibawa ke kemudian di lebaran tiba-tiba orang tuanya lewat itu kemudian kami kita kan bisa menempatkan posisi kita kemudian menjadi itu bagus, ya, tidak ada kesiangan, tidak ada sifat semuanya mempunyai dari posisi itu akhirnya itu betul. Jangan posisinya ini dilakukan ya. Nih, tiba-tiba ada tuh PO, karena tinggi merah dengan posisinya betul.
ya, dan kuliah itu kita lulus, mengambil terus kuliah maksudnya dengan benar, saya dengan lagi kuliah dengan sama waktu itu pintar, ya. Nah, ini rentetan untuk blok kayu, ya. Nanti disebut berikutnya. Ini dasar-dasarnya. Kalau teman-teman tidak memiliki dasar ini, langsung ke sini susah. Ngomong nggak bisa, ya. Closing nggak bisa. Ngomong itu hebat. Orang lain sudah boleh itu bawa ke belakang. Gimana? Diberi bikin testimoni, sekarang tadi, tapi itu kan hal yang pertama untuk dilakukan. Dari semua orang yang namanya adalah action plan. Merencanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang pertama, yang kedua, Anda mau FD, FM, ITM, kamu fisik, kelas fisik, berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nggak mungkin sama. Musim semester pertama dan musim kedua berbeda. Nggak mungkin sama. Kalau kita melakukan kuliah itu bohong. Jadi situasinya dan betul berbeda. Ini yang rencana sebenarnya. Tahu dengan mengajar berapa kali, dengan 20 kali. Sebarkan 20 kali itu buat apa? Berapa luas, berapa target? Kita butuh sayurnya berapa? Butuh biaya buat efeknya berapa? Kalau itu, ya. Aku ini itu namanya action plan, ya. Action plan mudah, ya. Kita itu ada 3 situasi. 1, penting. 2, penting. 3, penting. Tinggal nomor 1 lakukan. Jadi dengan cepat kita itu bisa berlakukan. Kita berjalan ya. Dalam perjalanan kita bisa mengkalkulasi. Oh, jadi nanti penting, nanti nggak penting. Yang penting itu nomor 1. Hal ini bisa membedakan ini. Betul. Ini triknya. Memiliki benar untuk jaga kemudahan, ya. Anda berhak kalau perusahaan Pak, saya nggak bisa. Atau saya belum sempat membalas melakukan apa yang berkomentar, apa yang berkomentar karena tidak ada yang hadir. Itu penting. Kita bisa berkaitan apa penjelasan perusahaan. Tapi banyak orang disuruh ini nggak bisa, tidak bisa. Ya, ini action plan mengatur di sini. Jadi gimana? Ya, betul, target. Nah, pokoknya kalau itu kaitan dengan PO, ini nomor 1 sudah. Kalau pokok PO nomor 1, nanti kita bilang gimana? Ya, jadi penting ini mendapat PO, kalau kita stop pembayaran. Ya, saya pikir aku ini cukup ya untuk membuka secara meeting awal Januari. Di awal Januari inilah yang harus aku lakukan nih, ya.
dilakukan paham ini, ini, ya, pergi ke target. Kalau terjadi apa yang bisa harus ini jadi diusahakan, paham, ya? Ini turulannya. OPP harus paham, ya. Formulasi harus paham. Harus paham jangan sekali kamu diajarin sama paham. Ya. Bagaimana kita melihat dia ketika yakin? Yakin loh. Kenapa saya harus yakin? Begitu. Dan ya, saya pikir cukup ya. Nanti kita ambil jawab. Itu penjelasan saya sampai kepada ini ya. Tentang maulid dengan kecil. Jadi saya bila itu dulu sama itu mau